Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Ari Prayudi, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas dari koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9, saya didampingi oleh Ibu Rona Romadianti, Magister Pendidikan sebagai fasilitator, dan juga Ibu Mariana, Magister Pendidikan sebagai pengajar praktik. Pembahasan kali ini adalah mengenai diskusi keterkaitan antara filosofi, pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang telah saya pelajari. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidik haruslah menerapkan ing arso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani secara seimbang. Dan yang terakhir, pendidikan haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Di modul berikutnya pada 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak terbagi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menjadikan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan, dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran KHD, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Refleksi pertama terkait sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Refleksi yang kedua terkait perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran.
melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga terkait pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Jawaban atas refleksi nomor 5, menurut saya hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga teman, menjadi posisi pemantau dan manajer. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu siswa akan menjadi lebih baik. Namun hal tersebut ternyata tidak efektif. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya hanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Pada refleksi 9 ini, hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.